Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah eksebisi produk untuk Anda semester 7. Di sini ada tata tertib di dalam kelas saya, di mana pada kelas daring ini di setiap pertemuan kalian harus on kamera dan kalian harus mengikuti Google Classroom saya, di mana mata kuliah ini kodenya sudah di-upload di website Disproitat. Kalian bisa melihat di sana untuk kode Google Classroom-nya. Dan untuk koordinasi kelas, biasanya saya lakukan via grup WA. Silakan Anda tambahkan nomor HP saya, dan salah satu dari kalian bisa membuat grup WA. Terima kasih. Selanjutnya, di sini kita ketemu di minggu pertama. Saya mau ngomongin masalah konsep kuliah dulu ya. Dan masalah daripada mata kuliah ini apa saja, tujuannya apa saja, mau saya sampaikan di minggu pertama seperti biasa. Saya mohon izin share screen ya. Iya, boleh. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, belum? Sudah. Ini sudah? Oh iya, sudah. Oke, baik. Ya, ini adalah mata kuliah eksebisi produk dengan 3 SKS, di mana minggu ini saya akan menjelaskan silabus, kontrak kuliah, dan rencana pembelajaran 1 semester ini. Ya, ini kita tahu bahwa eksebisi produk itu adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang perencanaan manajemen eksebisi untuk menumbuhkan kemampuan analisis di bidang pertunjukan. Anda bisa mampu melaksanakan langkah-langkah dalam penyelenggaraan eksebisi dan mampu mengevaluasi setiap penyelenggaraannya. Jadi di sini terlihat bahwa dalam mata kuliah ini Anda harus bisa merencanakan, menganalisis, melaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya dan mengevaluasi kegiatan itu. Ya, nantinya outputnya di eksebisi ini kalian menjadi tim pelaksana daripada pameran produk di jurusan desain produk. Ya, yang biasanya tiap semester kita lakukan. Jadi tim eksebisinya adalah teman-teman mahasiswa dari desain produk yang mengambil mata kuliah eksebisi ini. Setiap semester seperti itu. Ya, dari deskripsi ini ada yang ditanyakan? Mungkin? Belum? Belum, Bu. Sejauh ini jelas. Lanjut dulu ya. Baik. Ini tujuan pembelajaran saya. Di sini untuk eksebisi sama. Kita harus bisa memahami perencanaan manajemen. Jadi yang dimaksud perencanaan manajemen ini kalian bisa mengatur ya, memimpin, kemudian mengelola segala macam eksebisi desain ini, kemudian Anda menumbuhkan kemampuan analisis Anda dan mampu melaksanakan langkah-langkahnya serta dapat mengevaluasi. Dalam artian mengevaluasi adalah Anda bisa melakukan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Jadi tidak hanya melaksanakan saja, tidak hanya merencanakan saja, tetapi juga sampai dengan mengevaluasi, yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Jadi nanti tim ini dari mulai awal perencanaan anggaran sampai dengan evaluasi pelaksanaan pameran, itu ya. Kemudian ini adalah kompetensi yang dibina dalam mata kuliah eksebisi. Yang pertama, Anda memiliki kepekaan membaca peluang penyelenggaraan eksebisi ya untuk startup nantinya. Ini adalah kalian diharapkan Anda bisa memiliki kompetensi yang ini. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk memimpin, terbuka, akomodatif, selalu ingin belajar serta bersikap profesional dalam manajemen penyelenggaraan. Dalam artian saya akan membekali kalian ya, kalau hanya membuat sebuah kegiatan itu biasa. Tetapi di sini saya ingin Anda profesional dalam membuat kegiatan ini dengan manajemen waktu yang tepat. Artinya segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Seperti itu. Yang ketiga, berfokus untuk jaringan kerjasama tim, baik antar industri, komunitas masyarakat, akademik maupun masyarakat. Dalam artian gini,
nanti di dalam mata kuliah ini Anda juga mencari sponsor, ya, mencari sponsor, mencari media partner, mencari media partner sama media ini ya, institusi yang lain, mungkin bisa bekerja sama dengan institusi ITATS. Jadi apapun itu yang nanti akan dilakukan itu adalah kerjasama tim yang baik. Ya, saya fokuskan kerjasama tim yang baik. Kemudian yang keempat adalah percaya diri dan menumbuhkan kebanggaan terhadap karya desain. Ya, ini adalah capaian pembelajaran. Jadi mahasiswa bisa merencanakan manajemen tadi yang saya sampaikan. Mahasiswa bisa membuat perencanaan. Mahasiswa mampu menganalisis dan evaluatif dan memiliki konsep eksebisi desain. Jadi dari konsep, tema, segala sesuatunya tentang pameran ini, mahasiswalah yang melaksanakan. Saya di sini bertugas sebagai katalisator aja dan motivator kalian. Saya mengarahkan dan semuanya ini adalah yang melaksanakan tim daripada eksibisi produk untuk semester ini. Ya, ini adalah pokok bahasan yang nantinya kita ketemu dalam 14 minggu. Jadi ada beberapa bahasan yang nanti saya sampaikan 2 minggu, ya. Ada manajemen keuangan juga, ada problem solving, ada penggalangan dana dan pembuatan proposal serta evaluasi penyelenggaraan eksibisi. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah bagian yang mendapatkan penekanan buat mata kuliah ini. Anda bisa merencanakan, memanajemen, mengaplikasikan, dan terencana dengan matang. Ini adalah hidden curriculum, sama tetap perencanaan analisis evaluatif. Ya. Kemudian ini adalah pustaka yang bisa kalian akses. Ya. Sebelum saya masuk ke penilaian, dari sini ada yang ditanyakan untuk masalah capaian pembelajaran, tujuan dan mata kuliah SBC ini. Belum ada? Halo? Masih belum? Belum. Oke. Jalannya jelas. Kita lanjut ke penilaian ya. Baik, Bu. Baik. Jadwal kuliah kita adalah hari Jumat jam 12.30 sampai 13.20. Saya kasih toleransi absensi 15 menit. Ya. Kemudian peralatan, tetap kita ada laptop, kertas dan alat tulis. Tugasnya adalah tugas mingguan. Ini dengar suara saya enggak? Kok nge-lag ya? Kedengaran kok, Bu. Dengar kok. Dengar ya? Oke. Tugasnya adalah tugas mingguan, tugas besar yaitu pameran, kemudian Anda presentasi dan laporan. Ya, untuk penilaiannya adalah tugas mingguan ini saya nilai 40%. Kenapa? Saya berikan 40% nilai yang tinggi ini karena di setiap minggunya saya harus meminta progres Anda dalam pengerjaan dalam kepanitiaan eksibisi nantinya. Kemudian UTS saya memberikan soal ada 30% nilainya, kemudian presentasi saya berikan nilai 20%, absensi kehadiran untuk 10%. Nah, ini adalah nilai untuk nilai UTS. Kemudian untuk nilai UAS, saya berikan adalah tugas besarnya 50%. Kenapa? Karena event pamerannya itu adalah effortnya yang paling besar buat saya, sehingga saya berikan nilai itu yang paling besar. Kemudian UAS-nya berupa laporan pertanggungjawaban tadi, kegiatan, dan absensinya 10%. Nah, untuk persentase penilaian ini apakah ada yang Bu, kayaknya tugas mingguannya jangan 40, Bu, 30 aja, kemudian UTS-nya 40 atau gimana? Yuk, kita diskusi yuk masalah penilaiannya. Ada yang keberatan mungkin? Enggak, Bu, mau tanya yang tugas besar itu individu atau kelompok, Bu ya? Tugas besar itu kan nanti di dalam event pameran, Anda sudah menjadi salah satu dari panitia. Ya, misalnya Mas Maulana itu jadi divisi pameran gitu ya. Di dalam divisi pameran nanti saya melihat pada saat eventnya, pada saat hari hanya pameran itu kinerjanya seperti apa.
Ya, selain saya melihat progres kerjanya yang tadi tugas mingguan juga saya nilai, gitu kan. Tetapi pada saat hari hanya, pada saat eventnya, itu saya melihat kinerjanya seperti apa. Karena kan ada ya mahasiswa yang pada saat hari H itu dia tidak bekerja dengan baik, dalam artian temennya udah ngoyo, udah bekerja, udah mati-matian, dianya nyantai gitu loh. Ya, jadi di situ yang saya nilai kinerjanya seperti itu. Sesuai nggak dengan job desk yang dia ampu? Karena kan masing-masing divisi sudah ada job desk-nya masing-masing seperti itu. Ada lagi yang lain? Untuk prosentasenya bagaimana? Berarti nanti untuk laporannya itu nanti juga individu atau kelompok, Bu? Laporannya per divisi. Jadi per divisi. Jadi nanti kan dibentuk sebuah kepanitiaan, ya, dibentuk sebuah kepanitiaan, divisinya apa saja. Nah, laporan pertanggungjawaban kegiatannya adalah per divisi. Tetapi nanti sebagai tugas sekretaris itu akan dilaporkan secara keseluruhan untuk kegiatannya. Seperti itu. Jadi bukan individu. Jadi nggak ada individu di sini, Mbak. Untuk ini adalah kita teamwork, satu tim. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada gambaran ya, nantinya seperti apa eksebisi ini? Ya. Jadi kalian menjadi kepanitiaan dari mulai merancang temanya, kemudian merencanakan anggarannya, sampai acaranya seperti apa, rundownnya seperti apa, kemudian sponsornya siapa, media partner yang digandeng nanti siapa, dan lain sebagainya. Itu adalah tim ini yang akan melaksanakan semuanya. Jadi dalam satu semester ini kalian merencanakan, melaksanakan, sampai mengevaluasi kegiatan eksebisi ini dengan baik. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Siap. karena nanti saya minta komitmen dari Saya terlambat. Oh iya, monggo Mbak. Jadi saya nanti minta komitmen dari teman-teman eksebisi supaya tidak protol di tengah jalan, dalam artian kasihan nanti teman-temannya kalau misalnya tugasnya dalam satu divisi ternyata kehilangan salah satu anggotanya, sehingga nanti tugasnya bisa keteteran di tengah jalan, seperti itu. Untuk penilaian prosentasenya tidak ada lagi yang harus dibahas, atau mungkin masih ada yang keberatan untuk persentase ini? Kayaknya nanti berat ya Bu ya, 50% atau mungkin 40%-nya. Kita mulai dari UTS dulu. Tugas mingguannya 40%, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. UTS-nya 30%. Cukup, Bu. Cukup? Ya, Bu. Presentasi 20% cukup? Atau absensinya dihilangkan? Jangan, Bu. Jangan ya. Bu, apa perlu? Karena saya menghargai seperti itu. Iya, Bu. Ya, tetap ya. Oke, sekarang Ada tamu. tugas besarnya 50%. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke ya. Untuk PJK-nya 40%. Absensi masih tetap ya. Iya, Bu. Tetap ya. Baik. Untuk tugas bukan. Untuk nilai akhir itu adalah hasil dari total 50% nilai UTS yang atas ini, ya, yang atas ini, kemudian ditambahkan dengan 50% nilai UAS. Itu baru nilai akhir Anda. Jadi munculnya nilai A, B, B+, dan lain sebagainya itu dari nilai UTS 50% dan nilai UAS-nya 50%. Untuk persyaratan UTS ataupun UAS, kalian harus masuk minimal 70% dari total kehadiran. Dan UTS ini dilakukan di minggu ke-8, UAS-nya dilakukan di minggu ke-16. Ya. Paham ya dari sini ya? Tapi kalau misalnya nanti, semisal di dalam penilaian saya ternyata, Bu, saya sudah bekerja begini, saya sudah mengumpulkan begini, saya sudah melaksanakan ini dan itu semuanya,
ternyata kok nilai saya keluarnya C, Bu, misalnya seperti itu. Anda boleh dan berhak menanyakan ke saya. Saya punya rekap semuanya, rekap nilainya seperti apa, apakah Anda melaksanakan itu semua, atau mungkin saya yang miss, atau bagaimana, saya pasti punya rekapan itu. Ya, itu sebabnya di kontrak kuliah ini, saya selalu menyampaikan bagaimana cara penilaian ini. Dan kita sepakati bersama. Ya. Untuk itu ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya fixkan untuk prosentasenya. Deal? Deal, Bu. Deal, Bu. Deal. Oke, siap. Deal. Untuk minggu pertama, saya rasa itu yang harus, cuman itu yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi untuk minggu berikutnya dengan pengertian eksebisi produk. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Atau mungkin, Bu, saya tadi terlambat, saya nggak tahu yang depan atau bagaimana? Ya, Bu, itu saya. Oke, ini Mbak, kita ngomong capaian pembelajaran, kemudian yang pasti mahasiswa bisa merencanakan, membuat, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan ini nantinya. Ya, kemudian ini adalah pokok bahasan selama 14 minggu nanti. Ya, ini dibagi menjadi 14 minggu. Ada satu materi yang 2 minggu, ada lagi yang 2 minggu seperti itu. Ya. Ini yang penekanannya yang tadi saya bilang perencanaan, manajemen, aplikatif, dan terencana dengan matang. Ya. Dan di sini ada lagi, Mbak, yang ditanyakan. Ini adalah pustakanya. Belum, Bu. Belum ada ya? Sudah jelas ya untuk mata kuliah ini outputnya apa, nantinya seperti apa kalian, timnya seperti apa. Jadi tim eksebisi adalah teman kalian selama 1 semester di semester ini. Jadi eksebisi ini semester ini diikuti oleh 22 mahasiswa. Jadi tim ini adalah 22 orang ini, yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa divisi, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, siap ya untuk itu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh saya akhiri dulu. Iya, monggo. Oke. Baik, kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya boleh foto dulu ya. Baik, Bu. Kameranya. 1, 2. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.